menang kalahnya. Ada yang mau kasih saran kalau misalkan menang apa reward, kalau kalah apa punishmentnya ada? Atau jangan nih nyanyi? Jangan atau ada yang mau tampilkan potensinya, bakatnya, bisa disebarkan aja nyanyi. Bisa? Apa? Kesepakatan dulu. Tipis-tipis semua. Biar cicak-cicak atau ada pada ganti nanti lagunya jadi misalkan burung vokalnya enggak? Oh iya. Boleh? Ya, boleh. Oke, jadi nama istrinya tadi tepuk tangan. Jadi aturannya itu kalau saya bilang satu ya kalian mengangkat jari telunjuk kalian di sejajar depan bahunya kalian, tangan kanannya kalian. Mana tangan kanan? Tangan kanan. Oke, tangan kanan. Terus kalian menelungkupkan atau melepaskan tangan kiri kalian. Kalau saya bilang dua, Kalau saya bilang dua, kalian mengangkat tangan tangan kiri kalian di atas telunjuk jari kanannya teman kalian. Ya, temannya kalian. Oh, kita lingkar penuh sini kan lingkar. Oke, toh. Terus kalau saya bilang tiga, langsung kalian tangkap ya. Kalau saya bilang tiga, jadi yang temannya kalian harus melepas. Tangan kanannya sampai semuanya sih harus melepas, nggak boleh sampai ditangkap. Paham? Jadi kalau saya bilang tiga, yang tangan sebelah kiri ini harus bisa menangkap teman jari telunjuk temannya kalian, dan yang mau ditangkap itu langsung menghindar. Toh yang ditangkap itu yang salah. Bisa? Oke, turunkan dulu tangannya. Tepuk konsentrasi. Ya dulu apa-apa. Masih bilang halo? Hai. Halo. Hai. Jadi nama sedikitnya ini tangkap tangan ya. Kalau saya bilang satu, kalian ikut lagi. Kalau saya bilang dua, satu. Tetap tangannya kan sudah di atas. Tiga. Ada yang terlangkah? Oke, Nana silahkan nyanyi apa? Ganti suaranya. Ganti vokalnya saja ada Caca. Jadi ya belum kali 5. Ya ganti Jadi berpikir itu kayaknya lebih mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Mengorbankan diri sendiri dengan orang lain. Seperti yang sudah sampaikan tadi ya, bahwa berpikir itu adalah memprioritaskan orang lain menjadi diri kita. Mungkin pernah menjadi orang publisher, Pernah kan sering
Jawabannya itu ya atau tidak, pilihan opsionalnya. Silahkan kalian jawab. Oke, sudah semua? Pak. Oke, baik. Karena saya melihat dari tes yang diberikan ya, ternyata jawabannya di sini ya rata-rata berarti di sini adalah orang yang people pleaser. Nah, perlu kita ketahui ya bahwa people pleaser itu sendiri ternyata penelitian mengatakan bahwa 54% itu wanita yang menjadi pelaku utama dari people pleaser dan 39% itu adalah seorang laki-laki. Jadi memang yang lebih banyak menjadi orang yang people pleaser adalah perempuan. Nah, ada yang tahu apa sih sebenarnya yang keliru dari people pleaser? Siapa yang ya, silahkan. Apa sebenarnya yang keliru dari perilaku people pleaser itu sendiri? Tidak baik untuk kesehatan mental diri sendiri dan bisa menyebabkan banyak penyakit. Ya, betul sekali ya dikatakan kemarin bahwa people pleaser itu sebenarnya tentunya berdampak buruk terhadap diri sendiri. Dan sebenarnya ketika kita melakukan people pleaser itu bagaimana sih perasaannya kalian? Memang senang di awal, lega di awal, bagaimana? Senang karena bisa bantu teman. Iya, bisa membantu teman. Tapi yang keliru di situ adalah ketika Mengorbankan diri sendiri. ya betul, mengorbankan diri sendiri, baik itu tenaga ya, pikiran kalian, waktunya juga itu bakalan rugi ke diri sendiri. Nah mungkin kalau people pleaser ditempatkan di tempat
tidak mau lagi berteman sama diri kita, sehingga kita apa ya istilahnya mungkin merasa rendah diri karena tidak memiliki teman juga, atau rasa kepercayaan diri kita rendah, kita tidak butuh lebih kepada takutlah ditinggal sama orang lain, tidak pede dengan sendiri. Nah, kemudian dampak dari people pleaser. Apa nih Kak, kayak apa juga? Apa dampaknya kira-kira orang yang people pleaser itu? Kayak gampang membagi diri sendiri kan, kalau sulit menolak permintaan dari orang lain gitu. Apalagi Terus karena kayak masalah hubungan, kalau misalnya kalau ditolak permintaannya otomatis kayak tidak di belakang, kayak nggak baik gitu. kalau yang lain ada yang mau berpendapat? Ya, betul ya yang dikatakan oleh siapa lagi? Anjani, bahwa ketika kita tidak membantu orang lain atau ketika kita melakukan itu pasti ujung-ujungnya nanti terakhir itu kita bakalan kesal sama diri sendiri ya, terlalu banyak menghabiskan misalkan dari segi materi atau pikiran atau waktu terhadap orang lain. Itu salah satunya juga bisa menjadi hubungan tidak sehat dengan orang lain. Jadi kita harus memberi tapi ya rugi juga, kita tahu semua apa itu people pleaser ya. Nah, ada yang ingin kakak berikan ya terkait dengan LKPD. LKPD ini bisa membantu kalian sebenarnya mengetahui apa yang kayak gimana sih ini kasusnya adalah kasus-kasus dari people pleaser. Nah, kalian nanti akan mencari mungkin solusi-solusi dari kasus tersebut supaya kalian juga paham dengan people pleaser itu sendiri. Ya, ya, pokoknya ada namanya ini dan jawab tanya. Oke, karena kalian semua sudah melengkapi ya apa dari LKPD ini terkait dengan kasus-kasus yang ibu berikan ya. Di sini ada kasus mengenai si Dimas yang selalu berusaha menyenangkan orang lain. Dia selalu mengikuti apa yang mereka inginkan meskipun dia tidak selalu setuju. Dia takut teman-temannya akan meninggalkannya. Jadi jika dia tidak mengikuti mereka, jika dia tidak mengikuti mereka, maka teman-teman itu akan meninggalkannya. Nah, seperti yang dituliskan oleh teman kalian, yaitu solusinya. Saya bacakan ya. Dia mengatakan, jadi kalimat asertif yang harus disampaikan yang sebenarnya ada temannya itu seperti ini kalimatnya. Maaf nak, saya ini juga tidak bisa bantu karena saya juga lagi perlu. Nah, berarti si Dimas ini harusnya memang menyampaikan perkataan yang halus kepada temannya supaya dia tidak menyakiti perasaannya dari temannya. Sudah benar ya yang dikatakan dia dituliskan oleh kalian. Oke. Mungkin itu tadi solusi yang mungkin tidak sempat saya bacakan. Nanti akan saya cek lagi terkait dengan lembar kerja kalian.
kita ada lagi. Siapa yang mau menyimpulkan? Kita? Iya, coba sampaikan. Dari kesimpulan yang saya dapat dari pelajaran ini, seseorang yang merasakan berbuat kuat untuk menyenangkan orang lain, bahkan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Yes, betul. Baik ya, baik sekali kesimpulan dari temannya kalian. Nah, terima kasih atas partisipasinya ya. Maaf apabila saya ada salah-salah kata, dimaafkan. Jadi untuk penutup kita pada hari ini, sebenarnya people pleaser itu seperti dengan ibaratnya filosofinya lilin. Tahu semua lilin toh? Nah, lilin itu kan memberikan cahaya penerang bagi orang lain, tapi dia bisa memarahi sendirinya. Nah, itu dari people pleaser. Dan baik ya kalau seperti itu. Jadi tempatkan diri kalian ya, people pleaser di tempatnya supaya bisa dapat juga enaknya dari kalian dan orang lain. Ya, mungkin itu saja.